kondisi COVID sudah mulai mereda, mobilitasnya dibuka, kita perkirakan bahwa kebutuhan akan uang tunai itu 1,4 triliun. Dan realisasinya sampai tanggal 26 April, data di kami yang outflow itu kebutuhan masyarakat keluar dari sistem perbankan, itu 1,25 triliun. Dikit lagi mencapai estimasi. Namun Bank Indonesia sudah menyediakan dana untuk kebutuhan tunai, kita sudah siapkan di kasana kami itu sebesar 2 triliun. Artinya cukup, ya, diperkirakan sampai akhir lebaran memadai. Kemudian hasil, kita juga terima kasih ya teman-teman wartawan kemarin juga diingatkan mengenai ATM. Kemarin waktu pertemuan 3 minggu lalu, gimana pemenuhan kebutuhan ATM pada saat libur panjang long weekend 1 minggu, itu sudah kita sampaikan secara tertulis kepada perbankan agar memenuhi kebutuhan ATM-nya. Secara tertulis kita sudah kirim surat kepada mereka, termasuk juga secara himbauan pertemuan secara informal kita punya BMPD ya, Badan Musyawarah Perbankan Daerah, kita sampaikan tolong ATM juga diperhatikan. Itu salah satu masukan wartawan atas diskusi kemarin ya. Terima kasih. Kemudian kebutuhan ini pun kita distribusikan secara merata. Kita punya kas keliling ya, kas keliling, kemudian juga kas titipan yang sudah kita sampaikan sebelumnya juga. Di beberapa daerah itu kas keliling itu kita sudah di dalam kota ada 4 perputaran, kemudian juga yang menarik kita penukaran uangnya juga sudah melakukan secara sistem ya, bisa secara online dengan aplikasi pintar. Itu trennya meningkat ya. Meningkat dari kelihatan sudah 242 orang yang menggunakan. Jadi dengan adanya aplikasi ini mereka akan tahu berapa tersedia kas keliling ada di kita, uangnya. Kemudian mereka bisa transaksi, bisa melakukan permintaan, kemudian kita selesaikan, lalu mereka tinggal datang ke loket, tinggal ditukarkan saja gitu. Lebih cepat dan praktis. Ini sudah 242. Tolong disampaikan di Mas Media agar penggunaan ini semakin banyak gitu. Nah, terkait dengan tunai, memang kalau kebutuhan tunai ini masyarakat masih sering memegang tunai, permintaannya akan terus meningkat. Kemudian nanti juga uang-uang yang tidak layak edar akan meningkat. Harapannya secara step by step, berkelanjutan itu akan kita alihkan ke non tunai, harapannya ke depannya nantinya. Secara struktur infrastruktur non tunai kita ada tiga besaran, yaitu ada SKNBI ya, Sistem Clearing Nasional Indonesia, kemudian juga ada RTGS, dan baru Desember 2021 itu ada BIFES. Nah, itu semakin kita buka channel seluas-luasnya agar mereka masyarakat nyaman menggunakan transaksi non tunai. Nah, BIFES ini baru Desember 2021. Itu non tunai juga, sistem transfer juga online ya. Kemudian yang membedakan KRIS, yang membedakan FES dengan sistem online lainnya bahwa itu 24 jam ya, non-stop. Kemudian jumlah transaksinya juga cukup besar ya, karena kita melihat kebutuhan masyarakat bertransaksi semakin besar. Itu tippingnya bisa sampai 250 juta. Beda dengan online di tempat lain, di bank itu rata-rata ada batasan 25 juta. Kemudian di sistem clearing juga ada batasan, sedangkan di RTGS di atas 100 juta. Nah, biayanya BIFES juga murah, ya, dia 2.500 dibandingkan dengan SKNBI yang 2.900 atau RTGS yang 30.000. Tapi ini masih tahap terus berkembang BIFES. Kemudian juga yang kita kembangkan adalah yang menarik ini KRIS ya. Ya, KRIS ini kemarin teman-teman juga menyampaikan, teman-teman wartawan yang menantang adalah bagaimana mengembangkan di masyarakat gitu. Karena ya ini juga baru ya, baru 2019 dan sekarang malah dikembangkan ke Pemda Digital. Penggunaan KRIS salah satunya untuk pembiayaan restitusi. Nah, terkait dengan KRIS yang jadi
kita kejar adalah masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Kalau berdasarkan dari data yang kita peroleh saat ini, penggunaan kris di tahun 2021 ada 75.000 merchant UMKM yang sudah tergabung dengan kris. Kemudian juga ada 450.000 transaksi dengan nilai nominal sekitar 6,67 M. Nah, harapannya dengan adanya program pemerintah pusat mengenai Pemda Digital, penggunaan non-tunai, penggunaan kris, penggunaan mobile banking, dan sebagainya akan kemudian berkembang. Sebagai informasi, Pemda Digital saat ini yang kita baru masuk adalah Kota Kendari. Kota Kendari satu-satunya dari Sutra yang sudah lolos di dalam kategori Pemda Digital. Kriterianya adalah 80% transaksi pendapatan pajak atau retribusi adalah non-tunai. Kriterianya itu 80%. Artinya kabupaten lain masih di bawah 80%. Itu dinilai setiap 1 tahun 2 kali, di bulan Juni dan akhir tahun, dan sekarang akan dilombakan secara nasional. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan pengembangan kris, terkait dengan pengembangan BIPES dan sebagainya, Bank Indonesia terus bekerjasama dengan Pemda. Salah satunya yang saat ini baru kita terapkan secara itu adalah di Kendari. Kita mencoba melakukan restribusi melalui kris. Jadi semua pasar di lapaknya itu ada logo kris yang untuk pembayaran restribusi yang seharinya 3.000. Selama ini dia 3.000 bayarnya tunai ke orang yang mengambilkan memungut 3.000 sehari, 3.000 sehari tunai. Itu kita akan alihkan melalui media kris. Jadi di lapaknya ditempelkan kris, dia ingin bayar tinggal pakai handphone. Itu sudah kita lakukan MOU-nya dan implementasinya 2 minggu lalu. Yaitu rata-rata nanti ke depan di bulan Mei kita akan tempelkan itu semua, di bulan Juni sosialisasinya. Nah, ada 6 pasar ya yang kita sudah siapkan untuk dilakukan kris untuk retribusi, yaitu ada Pasar Garuga, Pasar Lapulu, Pandenahu, Pasar Mandong, Pasar Wayong, Pasar Laka, Pungolo Laka. Nah itu selain untuk retribusi yang menjadi pertanyaan wartawan, bagaimana dengan konsumen, pelaku-pelaku yang belanja, customernya, itu juga sudah kita estimasi, kita coba nanti akan lakukan bersamaan dengan cara dari 6 pasar itu kita akan bagi-bagi bank-bank mana yang terlibat. Karena apapun kris, apapun mobile banking, BIPES, ujung-ujungnya pelakunya adalah bank ya. Nah, untuk itu kita sudah bagi-bagi bagaimana yang akan berperan untuk mengelola non-tunai di masing-masing pasar, termasuk customer-nya. Dan juga bahkan kita sudah merencanakan TOT gitu. TOT ini karena kalau Bank Indonesia yang bergerak sendiri berat ya, karena sumber daya manusianya juga terbatas. Kemudian kita harus banyak melibatkan orang gitu. TOT ini sudah disepakati nanti ada salah satunya unsur dari wartawan, dari pelajar, dari perbankan maupun dari Pemda. Dan TOT ini kita juga sebar ke beberapa kabupaten ya, yang akan menjadi pilot project, salah satunya Bau-Bau, yaitu termasuk yang akan kita kembangkan. Nah, TOT ini akan kita rencanakan di bulan Juni pelatihannya, termasuk juga takmir masjid. Karena kalau kita lihat juga kotak amal itu yang beredar itu banyak yang tunai, sayang kalau tidak digunakan. Yang beredar itu bagusnya nanti krisnya, papan krisnya kita edarkan, tapi caranya takmir masjidnya harus kita edukasi, termasuk masjidnya. Nah, harapannya semua akan berjalan dengan baik tentunya. Kemudian juga inflasi tadi ya, dan jangka panjang juga harus perlu kita tata lagi, termasuk TPD-nya, kemudian juga tunainya. Saya rasa dari kami cukup kami sampaikan, nanti bisa dilanjutkan. Orang mau tambahin?